Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ahmad Sobri dan teman-teman sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai pendidikan dan kontinuitas. Izinkan saya bersama kedua rekan saya, Wildan dan Zela, yang akan menyampaikan materi tersebut. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Rizky Mufadilah. Yang kedua, Sela Nur Rahmawati. Yang ketiga, Wildan Dharma Setiawan. Pengertian diskontinuitas dan pendidikan. Pengertian pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan adalah tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak yang setinggi-tingginya. Suatu proses perubahan tingkah laku, suatu bentuk pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi melalui pendidikan, pengajaran, pelatihan, ataupun penelitian. Pengertian diskontinuitas. Ketidaksinambungan atau ketidakberhubungan antara suatu adat atau kebudayaan yang menimbulkan kesenjangan. Adanya ketidaksinambungan di ranah pendidikan mengakibatkan karakteristik baru yang sebenarnya berasal dari hal yang universal. Diskontinuitas dan pendidikan karakter. Aliran progresif. Menganut aliran progresif mencoba untuk mengurangi diskontinuitas antara keluarga dan dunia yang lebih luas. Tugas mengintegrasikan anak ke dalam masyarakat dewasa tidak dapat lagi dilaksanakan oleh keluarga dan sekarang mesti menjadi tanggung jawab sekolah. Aliran konservatif. Diskontinuitas memiliki tujuan sendiri akan keberadaannya sehingga tidak perlu untuk dielakkan. Aliran ini setuju dengan pandangan Emil bahwa anak-anak memerlukan disiplin yang ketat dalam perkembangannya menuju fase berikutnya. Diskontinuitas dan pendidikan intelektual. Sama seperti pada diskontinuitas dan pendidikan karakter, melalui dua teori, yaitu teori progresisme dan teori konservatif. Pada teori progresisme, pendidikan berhasil memerlukan kebebasan siswa dalam hal bertindak, berpikir, menelaah, dan mencari solusi. Pendidik dengan teori ini menerapkan dalam setiap pengajarannya agar setiap siswa bisa bebas mengungkapkan pendapat, berpikir dalam menyelesaikan masalah, dan mendapatkan materi secara kontak langsung. Selanjutnya, teori konservatif. Seorang pendidik yang memiliki pemikiran konservatif dalam pembelajarannya selalu mengutamakan untuk mempertahankan kemampuan alami peserta didik. Hal yang dilakukan bisa berupa mempertahankan kemampuan akademik atau non-akademik. Siswa memberikan pelajaran mengenai melestarikan norma dan budaya yang sudah ada, dan hal-hal lain yang menjadi suatu untuk dipertahankan. Faktor penyebab diskontinuitas. Satu, faktor ekonomi. Faktor ekonomi merupakan suatu masalah manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi. Pada dasarnya, selalu menghadapi masalah ekonomi. Inti dari masalah ekonomi yang dihadapi manusia adalah kenyataan bahwa kebutuhan manusia jumlahnya tidak terbatas. Di dalam melanjutkan pendidikan, faktor ekonomi bisa dikatakan sebagai faktor utama. Ekonomi keluarga sangat menentukan keberlanjutan kependidikan. Status sosial pada ekonomi keluarga ini pada setiap lingkungan masyarakat dengan sengaja terbentuk dengan sendirinya. 2. Faktor lingkungan sosial. Lingkungan sosial merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi seseorang atau sekelompok orang untuk dapat melakukan sesuatu tindakan serta perubahan-perubahan perilaku setiap individu. Hasil daripada hubungan dengan lingkungan ternyata juga mempengaruhi pola pikir dan minat remaja terhadap sesuatu termasuk minat terhadap pendidikan di perguruan tinggi. Pergaulan dapat mempengaruhi persepsi dan minat anak dalam menentukan jalan hidupnya. Bergaul dengan teman yang tidak melanjutkan pendidikan akan cenderung membuat seseorang anak memilih jalan seperti itu juga sebab pengaruh lingkungan. 3. Faktor minat anak. Menurut Soekardi,
bahwa minat merupakan salah satu unsur kepribadian yang memegang peranan penting dalam mengambil keputusan masa depan. Minat mengarahkan individu terhadap suatu objek atau atas dasar rasa senang tidak senang. Perasaan senang atau tidak senang merupakan dasar suatu minat. Minat seseorang dapat diketahui dari pernyataan senang atau tidak senang terhadap suatu objek tertentu. Secara garis besar, yang menyebabkan kurangnya minat remaja melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi yaitu kurangnya motivasi dan keinginan untuk kuliah dan keinginan untuk mandiri dengan mencari kerja. Selanjutnya, bentuk diskontinuitas pendidikan. Bentuk ini menurut Gunarza tahun 1982. Yang pertama pada perubahan ukuran. Perubahan ukuran ini bisa berupa ukuran tinggi badan, organ-organ dalam tubuh, kemampuan mengenal objek, dan kemampuan yang bisa diukur. Selanjutnya ada perubahan perbandingan, yaitu perubahan yang menjadi perbandingan seperti anggota tubuh antara satu dengan yang lainnya, berpikir rasional, dan bersosialisasi. Nomor 3 ada perubahan mengganti hal lama. Dalam hal ini, yang perlu diganti yaitu berupa kebiasaan atau kemampuan seperti kemampuan motorik dan kemampuan emosi. Perubahan dalam hal baru bisa berupa penambahan kebiasaan atau kemampuan baru dalam hidup, seperti perubahan signifikan dalam tubuh manusia. Baik, demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.